beliau Bapak Dr. Heri STMPI. Beliau ini adalah Direktur Pondok Pesantren Hasifah Muhammadiyah Mimpin Rejo Amun Sari Jepara. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nabiyhi bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Majelis Tablignya Pak Akrom, biasanya Pak Supri. Pada bapak-bapak Ketua PCM se-PCM Kudus yang saya hormati, para asatidz yang tergabung dalam Balik Muhammadiyah Kudus, Balik yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah saya bisa hadir di hadapan Panjenengan Studio di dalam rangka untuk memenuhi undangan dari Majelis Tabligh PDN Kudus untuk niku sharing terus dengan sharing itu digeser murid-murid. Alhamdulillah bisa hadir di sini, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan terutama para sesepuh. Saya setuju Pak Rom, itu pulau itu deket menawi sakit sama tiang-tiang sepuh. Masalahnya saya biasa guyon lah, kalau tiang sepuh guyon katanya berikut dan ini tiang sepuh sudah banyak pengalaman di bidang dunia dakwah. Mohon maaf sekedar saya memperkenalkan diri, pulau Ibu Heri aslinya Tangerang, Banten. Tapi saya lama di Jawa Tengah. Sejak 87 saya pondok di Solo, kemudian melanjutkan juga ke Solo, kuliah di sana. Tapi jurusannya malah teknik sipil. Jadi teknik sipil UNS, tapi jadi guru ngaji. Ya, alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Begitu. Memang dunia dakwah ini memang alhamdulillah ini sudah ada di dalam kecintaan di dalam hati sejak saya mondok. Kebetulan pondok yang di sana saya belajar ada satu visi pondok mencetak al-ulama'u al-amilina. Jadi menjadi ulama-ulama yang beramal di jalan Allah. Artinya diharapkan bahwa alumni-alumni itu yang menjadi mubalik menjadi dai nanti kemana pun dia. Apalagi sebelum kami lulus kelas 3 SMA Aliyah itu ada 1 minggu atau 2 minggu ada satu kegiatan tasbihul du'a. Jadi SMA itu sudah ada gerak tasbihul du'a atau pembekalan partai. Bahwa kami ini nanti lulus adalah sebagai dai, sebagai du'a. Yang makna dari dai adalah doa. Nah, disitulah kami semakin baik. Sampai kemudian saya di kampus pun ya saya aktif di dunia dakwah, masuk ke kampus, ke musola, kemana gitu. Ketika saya
Kebetulan saya itu menjadi ahlul masjid itu, jarang kos gitu. Jadi saya di masjid, dia di masjid kampung di sana. Ya lama-lama kan ketika tidak ada khotibnya, ya sudah 10 menit, akhirnya saya sudah bilang diri. Itu saya lulus SMA, seperti itu. Dan kemudian saya setelah lulus pun, ya teknik sipil, saya tidak akan terus di dunia teknik sipil. Saya ingin menjadi dai. Ya memang menjadi dai, pokoknya saya berkecimpung dalam dunia dakwah dan ilmu dan pendidikan dakwah. Ya. Alhamdulillah, ya, akhirnya kemudian Allah mentakdirkan saya diamanahi untuk menjadi mudir Ma'had Asyifa Muhammadiyah Blimbing Rejo. Dari Blimbing Rejo itu adalah satu tempat desa yang sudah terkenal dari Blimbing Rejo itu sampai diabadikan oleh Sunan Bonang dalam lagunya Ilir-ilir, ya. Cahangon-cahangon penekno Blimbing kuwi. Lah Blimbing kuwi itu Blimbing Rejo. Dan memang Blimbing Rejo itu bagi saya itu memang spesial. Ketika saya 2010-an, waktu itu saya ngambil tesisnya pemikiran Buya Satri Ma'arif ke rumahnya. Dia cerita tentang Blimbing, dia tertarik. Oh Blimbing begini kan begitu. Dan dia disuruh suara Muhammadiyah separah ke situ. Kemudian memang menarik. Jadi kan di Kuala Dirjo kan ada tokoh. Jadi kan betul gitu yang utama. Kita tokoh di Dirjo Umar Hasim. Beliau kan nasional gitu. Nah kebetulan ketika saya SD, buku-buku beliau itu ada di kampung Tangerang. Jadi bapak saya kan sedang baca buku, beli buku Umar Hasim itu yang saya pertama kali baca sempat sebagai tertulis. Ya, ini bagus, bukunya bagus. Tapi kemudian nggak tahu, saya kemudian ditakdirkan oleh Allah tinggal di Blimbing Rejo. Kebetulan kecantol. Untuk memperbaiki keturunan orang Blimbing gitu. Kebetulan kan bapak mertua saya panaskan, itu ada bilang ya, panaskan itu rumah Ahid ya. Di sana ternyata kan panaskan dengan Pak Umar itu sepupu. Jadi alhamdulillah saya sekarang di Blimbing Rejo begitu. Ini mungkin memang di Rejo itu unik ya. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin bulan November mendapat penghargaan menjadi ranting terbaik tingkat nasional. Alhamdulillah. Ranting bulan terbaik nomor 1. Tapi ya kemudian setelah itu kami menerima tamu dari mana-mana. Kemarin aja 3 bulan lalu dari Jogja, Wabis dan sebagainya. Nah ini mungkin sedikit tadi kita berdiri untuk dikaitkan dengan dakwah. Kenapa bisa seperti itu? Ahad pagi, kebetulan ahad paginya itu sebulan sekali. Setiap awal ahad pertama itu yang hadir sampai 1.300-an. Itu tingkat ranting. Sampai Pak Sajat Abdi ketika ngisi di sana kata beliau, ini mestinya jadi PDF Blimbing Rejo katanya. Seperti itu ya. Ya ini mungkin kita bisa belajar bagaimana Blimbing bisa seperti itu. Bahwa saya hormati, kembali saya diberi waktu kira-kira sampai jam 5 kita Pak 5 pas. Ya kebetulan hari ini adalah masuk santri baru ya. Santri lama kemarin baru. Nanti setelah jam 5 saya memang maghrib harus di sana memberikan pengarahan ke Pondok Putri, habis maghrib ke Pondok Putra itu ibadah isya. Mohon maaf ini saya malah mempromosikan Pondok Muhammadiyah di Jepara. Kok saingan para Pondok Muhammadiyah? Betul-betul banyak. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu nggak ada dihukum ya. Ini tetap. Saya senang sekali dengan ini senasib dengan saya sebagai imam. Saya kalau disebut saya ya guru ngaji gitu. Karena sebagai direktur ada pensiunnya. Gitu. Ya ada pensiun masuknya. Tidak selama jadi direktur pondok. Ada kepala sekolah ada pensiunnya. Gitu. Jadi pejabat bupati ada pensiunnya. Jadi presiden pun ada pensiunnya, iya kan? Apalagi sekarang bingung ya. Presiden menghadapi berbagai kasus, tapi namanya guru ngaji tidak ada istilah. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Hatta itu makobil tetap berjalan.
Waman ahsanu dalam surah Yusuf ayat 8 jelas sekali. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala inna. Siapa perkataan yang paling baik? Tidak ada yang ahsan, itu tidak ada. Mimman da'a ila Allah, kecuali orang yang apa? Yang lebih baik adalah orang yang berdakwah kepada Allah. Nah, ya. Jadi kalau ada sebutan da'i, ada sebutan apa? Mubaligh. Kalau mubaligh itu yang menyampaikan berdasarkan hadis Nabi, balighu anni wa la ayah. Sampaikanlah dariku menjemput saya. Kalau da'i itu dari da'a wajib da'i. Isim fa'ilnya jamaknya doa. Mulia. Dan saya merasakan keberkahan sebagai guru ngaji, sebagai da'i, masya Allah. Keberkahan. Dan memang saya mungkin awal-awal saya lulus, ya, namanya menata ekonomi sulit dan sebagainya, ya, tapi memang ini menjadi keinginan hati saya ingin menjadi guru ngaji. Dan setelah itu pun saya punya anak laki-laki, ya sudah, saya pondok, kemudian masuk tahfidz. Setelah itu masuk kuliahnya juga bukan ekonomi, bukan teknik, enggak, saya masukkan IPT, ilmu Quran dan tafsir juga. Setelah ini pun dia jadi itu. Namun demikian ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, kita sama-sama berbagi tentang sebagainya. 3 hal yang keberhasilan, apakah nanti dakwah kita akan sampai bahwa yang disebut dai yang berhasil bukan yang mempunyai jamaah yang banyak, tidak mesti. Nah, ini harus dicatat ini. Keberhasilan seorang dai bukan berarti jamaahnya banyak, kemudian itu jamaah wakil dibuat. Meskipun hanya 1, 2, 3, beberapa, tapi kita bisa merubah itu ada. Nah, ini serang. Nah, ada 3 hal yang harus dicatat dalam diri seorang lagi, yang kadang kita itu lalai. Mohon maaf, para sesepuh gini. Ini saya. 3 hal. Yang pertama, luruskannya mencari doa. Mencari doa. Udah itu aja. Ya. Makanya saya ingat dengan ustadz saya di pondok, setiap beliau menyampaikan nasihat kepada yang mau lulus, setiap kalau ada perkumpulan alumni, mesti beliau menyampaikan, saya tidak bangga jika muridku kemudian setelah lulus, kemudian dia datang ke pondok dengan bawa mobil BMW misalnya, karena waktu itu disebut mobil BMW yang paling mahal. Saya juga punya BMW dulu, tapi bebek merah warnanya, kotak bebek. Atau disebut GL Pro katanya. Ternyata GL Pro itu bisa diplesetkan, terus genjot langsung throttle. Mohon maaf, saya sepupu ya berapa lagi. Nah, kata ustaz saya tidak bangga kemudian kalian lulus berhasil bawa mobil ke pondok, tidak. Saya bangga jika kalian itu ada di puncak gunung, kemudian kalian menjadi guru ngaji, meskipun muridnya itu hanya 5 ada berapa. Nah, itulah yang tertanam di atas. Maka dimanapun saya tetap berdakwah, tidak harus nunggu, ya, diundang, ya. Ada tempat yang lulus, saya berdakwah. Ada tempat yang saya berdakwah. Ini penting. Kalau yang penting ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, apalagi karena apa? Demi mendapatkan kebenaran. Karena kalau ini tidak ikhlas, seorang dai kalau ketika dia sudah di atas, itu akan mudah goyah. Ya, akhirnya dia harus menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Contoh, belum jelas sudah ada fatwa tentang sound horeg misalnya kan ya. Terus menurut jadi kan sepakat nggak kalau diharamkan sound horeg itu? Gimana sound horeg itu?
Nah itu kan jelas. Suaranya melebihi kapasitas, merusak rumah. Belum lagi ada wanita-wanita yang joget, dan tidak ada wanita yang di acara itu karena apa itu yang pakai rukuk itu no. Tidak sama ya. Bahsun Masain Jawa Timur suka itu haram. Ya. Tapi kalau ada kata seorang mubalik itu nanti kan karena dia perintah Allah hanya mungkin menyenangkan. Sempat dia halal, bentuk halal dari kan menipu. Masya Allah. Tapi kemudian pun beliau diingatkan oleh para kiai, ridho Allah itu penting. Ridho Allah itu penting ketika mungkin dulu kita punya jamaah yang banyak, tiba-tiba ada yang muncul, ya orang baru, sehingga yang lama itu dilupakan. Ya, ini kan orangnya jamaah kok dijemput kain misalnya kan. Hati-hati ikhlas. Kalau sudah tanamkan ikhlas, orang yang dulu ikhlas maka dia tidak akan hasad pada yang hasad itu dengan orang yang terdekat. Hasad itu dengan profesi yang sama. Pedagang dengan pedagang, petani dengan petani, guru dengan guru, mesti itu. Gak mungkin pedagang dan petani. Yang yang terjadi bisa jadi antara dari itu hasad. Sehingga ini satu kisah yang menarik. Ulama Timur Tengah ada namanya ahli hadis, namanya Syekh Albani. Kata sih dengan ini. Di Saudi ada namanya Syekh Fauzan. Dia punya universitas. Ketika Syekh Albani itu ngisi di tempatnya Syekh Fauzan, wah, yang hadir beludak. Sementara kalau Syekh Fauzan dia alim, tapi pengikutnya sedikit gitu kan, ya seperti sampai ditanya sama muridnya Syekh Fauzan, Syekh, gimana itu? Syekh Albani kalau dia yang ngisi yang hadir buat sekali penuh, bahkan di jalan-jalan, di trotoar. Tapi nek panjenengan ngisi kok tidak sebanyak itu. Apakah Syekh Fauzan itu dia iri apa enggak? Dari kafatullahu. Itulah fadilah Allah yang diberikan bagi Allah. Ini penting kita menjaga. Setiap orang itu punya keutamaannya masing-masing, punya fadilah masing-masing. Ada yang di tingkat artis, ada yang di tingkat pejabat, ada yang di tingkat saya Heri adalah guru ngaji tingkat kampung, bes itu saya. Jadi penting ya. Yang kedua, di dalam tabligh ini kita sebagai dai, sebagai mubalik, ini yang penting. Jadikan kita perhatian bahwa seorang dai bukan hanya keterampilan bagaimana memukau dengan retorika yang menarik, tidak itu. Apalagi kalau dia hanya bisa melucu sehingga orang senang, isinya lah. Yang banyak kan begitu. Justru yang kadang-kadang yang lulusan Timur Tengah, yang isinya daging kata orang mulai. Dia temui ya. Padahal itu menarik kan. Ini ilmu, ini kenapa? Nah, ini karena itu yang penting, yang teladan. Uswah hasanah. Ya. Uswah hasanah itu penting. Sehingga apa? Kalau sudah menjadi seorang mubalik, seorang dai, pantaskan dirinya dengan akhlak, ucapan, ya, lono, mubalik Muhammadiyah kok itu orang Quran ini loh, gitu. Bukan berarti, Insya Allah bukan gitu. Penting, ya. Lalu balik kok malah seneng, waduh, aku misalnya kan, penting ini. Saya ustaz saya itu, yang pondok saya itu, sampai dia itu menjaga diri untuk tidak jalan, jajan. Kalau begitu, dia nggak bakal jajan, jalan, menjaga merupakan. Kenapa? Salah satu dalam ilmu hadis katanya, kalau dia makan di jalan saja sudah dianggap lemah, katanya kan seperti itu. Itu sama seperti itu. Mubalik pun sama, jaga muruahnya. Harus
mengataskan diri. Karena kata Nabi, fakir saya lagi tinggi. Orang dia punya apa-apa, dia tidak akan memberi apa-apa. Kalau dia tidak punya roh dalam hatinya, maka omonganmu tidak akan nyampe ke hati. Hanya diterima di akal, tapi ke hati yang bisa menggerakkan orang, bersinar orang. Ini yang penting apa? Uswah. Dakwah itu bukan semata-mata retorika. Saya punya kakak kelas, ya, kakak kelas pas di pondok. Dia kalau ngomong di depan, mohon maaf ya, belekak-beleku sering diketawain sana anak murid. Kurang bagus secara retorika. Ya, kadang surat beneran keliru. Nggak menarik memang, tidak ada menarik. Tapi kemudian dia lulus aliyah, minta berdakwah di Sumatera sana. Masya Allah, ternyata dia luar biasa. Saya ketemu ya, dengan wali santri yang itu adalah muridnya kakak kelas saya. Dia cerita ini ustaznya luar biasa. Dia bisa mengkader 6 orang dan 6 orang itu jadi. Kenapa? Ternyata dari uswahnya itu, keteladarannya itu luar biasa. Dia disiplin, ya, disorangnya. Masalah itu tidak seperti macam tadi. Dia bisa menampilkan kepribadian yang menarik. Mohon maaf. Kenapa Bleeding Rojo bisa seperti itu? Mohon maaf, saya tidak pernah ketemu dengan Pak Umar Hasim. Tapi saya kebetulan masih kerabat lah dari Pak Umar Hasim, mendengar dari orang-orang masyarakat. Ya, Pak Umar Hasim kan luar biasa. Beliau menjadi contoh, gitu. Misalnya ada warga yang boncengan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ditegur, ditempahan, betul loh. Mungkin sekarang sudah masuk ranah hukum ya. Betul, demi menjaga seperti Pak Umar Hasim. Betul-betul beliau itu menjaga diri, karakternya. Yang penting apa tadi? Uswah. Ya. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah yang terpenting juga. Jangan sampai kita mencari sendiri. Paham maksudnya ya? Kita berbagi dengan yang lain, apalagi kita harus mengkader. Ini penting, ya. Saya itu kalau punya jadwal misalnya, saya sekarang apa? Saya siapkan kepada anak-anak muda yang sesuai dengan ilmunya. Misalnya kajian fikih di Masjid Rian Takwan itu kan bisa. Ketika Ustaz Fahmi Idris, atau sih? Dia lulusan Al-Azhar S2, tapi tidak ada juga S2. Luar biasa. Saya kira beliau apa? Ini ada orang ilmunya bagus, kasih apa? Ya, kalau kita merasa kurang menguasai, berikan kepada yang lebih. Artinya apa? Seorang mubarik itu harus berbagi. Ya. Mohon maaf saya sedikit cerita kita yang ketiga ini kadernya seperti itu. Sebenarnya ini materinya ini ya, tapi nggak apa-apa ya, kita saling berbagi gitu. Jadi kalau sepeda motor itu rantainya nggak dioleni itu kan serot gitu, belum gitu, sami rodo serot itu, belum jadi pagi. Apa saya mau ngomong? Hah? Orang enggak sebelumnya ngomong. Jadi cerita lagi ya, berbagi. 25 tahun lalu saya kan menikah itu 95. Terus ya kesana kemari lah, ada di Jakarta, Solo dan sebagainya. Kemudian menetap 2000 ya setelah bapak meninggal. Jadi ibu sendiri kan mertua karena anaknya cuma satu gitu kan. Yang anak satu berarti warisannya kabeh kan bang. Iya kan. Nah, di Blinding itu karena awal di sana. Apa kok heli kan itu. Sehingga apa? Ini kalau saya begini terus lanjut istilahnya. Sementara ini banyak anak-anak muda yang lulusan Mahir. 2002 saya mendirikan Korem Mubalik Muhammadiyah. Saya sendiri yang bina setiap 2 pekan anak-anak muda itu loh. Yang sekarang Pak Edi Purwanto jadi ketua rantingnya, Pak Soleh Huda jadi ininya,
saya bukan setiap 2 pekan saya isi tentang retorika dakwah. Ini punya potensi dan harus dimunculkan gitu loh. Kita kan selalu mikir, wah kita kekurangan dari, sudah banyak kayak kita Pak. Lulusan UTM itu banyak kan begitu. Tapi itu tadi kan, karena dia belum sepuh katanya, tidak difungsikan, ini penting kaderisasi. Makanya kita sampaikan, kadang-kadang kita keinginan warga kan pengennya yang sudah jadi kan begitu ya, yang sudah sepuh. Dan kalau yang muda itu tidak pernah difungsikan, lalu kapan apa minta mati mana? Termasuk Pak Kiai Yusuf itu bagus ya Pak. Beliau kader Pak Nur Muslikan dulu. Karena begini, waktu itu Pak Sigit karena sepuh carikan ini Pak Nur Muslikan. Sampai sekarang sudah berapa tahun Pak Nur Muslikan itu besar, sudah akrab. Dan itu kader. Lahirnya apa? Setiap 2 pekan saya sendiri yang membina mereka ya. Kalau saya pernah ikut pelatihan tentang bangunan dari fikih dakwah kan, saya bina dan bikin mereka itu yang penting percaya diri gitu kan. Dan setiap terus berjalan setahun, kemudian kita adakan semacam micro teaching, mengajar koyo misi gitulah seperti itu. Pakai bahasa Jawa, akhirnya diterjunkan di kelompok-kelompok. Jadi ranting menuju itu karena jamaahnya ribuan, ada 9 kelompok. Kelompok itu berdasarkan RT, setiap bulan ada pengajian dari orang tua sampai anak-anak itu semua. Dan kita nangani setiap bulan 9 ranting, bayangkan kan. Coba kalau hanya dari luar, terus kan sudah hanya ini, alhamdulillah. Dari kita bikin korban balik, anak-anak muda lulusan ma'ahid yang punya dasar ilmu kan, alhamdulillah sampai sekarang ya kan. Bayangkan, itu baru sepekanan, belum yang ada mungkin karena setiap ranting itu sudah punya musola masing-masing. Bukan ranting, setiap kelompok sudah punya musola masing-masing. Jadi begitu Pak Akom ya, kita itu mengkader itu penting. Ya siapa lagi ya kemudian, jangan nunggu kita sudah mati baru kita paksa, tidak. Terus ini seperti itu. Kalau misalnya acara pengajian yang membawakan bukan yang sepuh Pak, anak-anak IPN suruh sambutan, mungkin MC, mulai dari seperti itu, gitu. Alhamdulillah ini penting. Jadi yang ketiga ini berusaha untuk mengkader ya yang akan menggantikan. Allah, apalagi sudah ada pondok ya. Pondok kan biasa lulusan kuliah yang banyak. Nah, kalau itu penting. Maka saya ini kok anak-anak mudanya kok belum kelihatan di sini. Apa di luar gitu ya? Nah, ini penting. Jadi kita juga menggarap orang balik yang anak muda. Ya. Baru saya hormati, selanjutnya ini tadi materinya sudah saya share ke Pak Supri, itu sudah share. Sudah. Ya. Sudah digandakan atau masih belum ya? Ya udah, monggo nanti bisa di-share ke koran apa terus Oke. Bahwa perintah dakwah ini, Masya Allah ya, tentang dakwah ini orang yang menyampaikan ilmunya mendapat tempat yang luar biasa. Bukan hanya yang menyampaikan ilmu sebagai muallim, sebagai ahli, sebagai yang sebagai murid pun. Orang yang thalibul ilmu itu diberikan keistimewaan. Dalam satu hadis yang populer, man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Barang siapa dia berjalan dalam rangka untuk thalabul ilmu, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, Allah mudahkan jalannya menuju ya. Kata para ulama, hanya hadis ini yang menyebutkan bahwa yang dimudahkan Allah untuk masuk surga adalah dalam urusan. Kenapa? Karena thalabul ilmu, ini baru thalabul ilmu nih. Thalabul ilmu itu adalah jalan yang paling mudah menuju surga, jalan yang paling cepat menuju surga, dan jalan yang paling murah menuju surga. Jalan yang paling mudah menuju surga adalah dengan ilmu. Jalan yang paling cepat menuju
dan jalan yang paling murah adalah dengan mengambil ilmu. Gitu. Kenapa? Karena itulah ayat yang pertama adalah Iqra. Kemudian disebutkan di sana wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li thalibil ilm. Ini hadis ini dan populer gitu. Sungguh para malaikat itu ketika ada pengajian di sini itu hadir di sini. Hadir la tad'u ajnihataha apa? Merendahkan, meletakkan sayapnya. Karena ciri dari malaikat punya sayap, dan sayap yang paling banyak ada semakin tinggi tingkatannya sayapnya yang paling banyak. Sayapnya malaikat sipil pinter 600.000. Dia rendahkan ridwan ditolak ini karena senang melihat orang yang suka ini. Jadi di sini ini masya Allah kan hadir di sini, saya di sini malaikat turun. Insya Allah bukan malaikat Israel gitu. Belum senang kalau di rumah kedatangan malaikat, tapi Israel kondisinya. Senang. Apa kata para ulama? Ridwan, meletakkan sayapnya. Karena apa? Takdim li thalibil ilmi. Dia menghormati, memuliakan orang yang suka ilmu. Yang kedua, para malaikat itu ikut mendoakan, membacakan istighfar kepada orang talibul ilmu. Yang ketiga, malaikat mencatat siapa saja yang hadir. Nah, ini salah satu hadis yang bisa kita sampaikan kepada kepada jamaah supaya senang haji. Bapak Ibu, ini untuk talibul ilmu. Apatah lagi kepada seorang alim, kodos kula panjenengan, kalau ikhlas betul, kemudian memataskan diri memberi teladan, insya Allah luar biasa. Sesungguhnya penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang di lautan. Ada apa ikan yang di lautan itu? Wah, ada ikan paus, ada ikan apa? Sebutkan ya, macam-macam. Apa? Dia akan memohonkan ampun kepada seorang alim, masya Allah. Nah, itulah kenapa saya membaca hadis-hadis itu, saya mendapat nasihat dari guru-guru saya. Bismillah, saya belum ngaji sampai nanti nggak ada pensiunnya. Alhamdulillah ya mohon maaf saya kan misi di mana, kota mana gitu, terus saya pikir tetangga saya ini kapan saya misi tetangga saya di kelompok saya, ya. Karena ada peraturan kalau dia kelompok saya kelompok 6 misalnya, maka usahanya nggak boleh masuk kelompok 6 kan begitu, ada saja lain. Nah, ayo sih Allah, kapan saya bisa ini? Alhamdulillah atas izin Allah ada kelompok 6 yang dia pengusaha lah gitu, dia mendirikan musola yang di sana itu bagus itu musola di sana. Masya Allah mulai usahanya kelas masjid ya, AC. Kalau kira megang ini kan ada AC tapi yang cepoi-cepoi. Alhamdulillah sehingga apa? Saya dengar kajian Pak. Kajian mulai dari setiap malam Jumat saya di sini. Saya di sana, saya itu ibaratnya ingin memfokuskan apa? Ini tanggung jawab saya tetangga-tetangga itu. Di luar-luar sana saya ini, tapi tetangga sini tidak. Alhamdulillah setiap malam Jumat. Dari ya sederhana Pak. Kita tekan susah kan. Ini materinya komedi. Dia kan pernah masukkan itu enggak? Bahannya komedi ya. Pernah nggak jadi kan mau ngisi bingung mencari bahan? Pernah nggak? Belum pernah. Nah sudah ada kitabnya. Ada kata ini pertama sekali hadis ada tiga kita akan baca. Sudah selesai saya lanjut ke hadis. Saya bicara tentang masalah akidah. Setelah itu saya ke hadis Riyadhus Shalihin. Wah, nggak usah mikir, apalagi sekarang medsos kan begitu. Nah, Allah berfirman di dalam surah apa namanya? Yusuf ayat 100. Ini menjadi pegangan kita.
Insya Allah kita harus semangat gitu, berdakwah gitu, karena Allah gitu, ikhlas gitu, ini penting. Dan setelah itu kita memakaskan diri sebagai dai untuk menjadi apa? Menjadi apa? Teladan. Kalau ingin jamaahnya, masjidnya itu misalnya mereka berjamaah 5 waktu, kita harus memberikan teladan. Saya itu dari dulu 10 menit sebelum azan, saya itu sudah memberi teladan. Pada alhamdulillah, ya pokoknya banyak perubahan. Memberi teladan seperti itu. Seorang dai harus apa? Menjaga apa? Muruahnya, ya. Karena bulan balani dulu. Betul-betul kita begitu. Apalagi sampai doa nas. Itu dia. Nono ubah deh. Pecah kayu banget. Setuju betul Pak? Itu karena kata berusaha. Ya. Makanya kita sebagai dai hati-hati kalau menerima curhat dari emak-emak. Ya, saya udah sebetulnya repot ya. Jangan sampai kita menolong janda malah menjadakan istri sendiri misalnya tahu. Ya kan ada kata-kata begitu nggih? Itu banyak terjadi. Mana ya? Nah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini panggilan dalam dakwah. Surat apa tadi? Surat Yusuf ayat 100. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili," katakan hai Muhammad kepada umatku, inilah jalanku. Inilah jalan hidupku. Ya. Apa jalan hidupnya diterangkan? Aku ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Allah menyuruh kepada Rasulullah utusannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan jalan hidup pekerjaan utama apa? Aku ilallah, dakwah. Lagi-lagi saya ingat guru saya, kerja yang utama adalah Islam. Dari yang lain sampingan, begitu kan? Jadi pengusaha sampingan, jadi guru sampingan. Nah ini yang dakwah adalah pekerjaannya. Nah, jadi nasihat dari guru sampai sekarang itu tepat dalam pikiran saya dan menjadi hidup saya di berdakwah. Dan dakwah itu ya tetap kadang-kadang ada hambatan juga. Ala basiratin, tetapi berdakwah atas basirah. Nanti ada. Namanya basirah. Basirah apa? Dari kata basir, melihat. Tapi yang dimaksud basirah ala ukul, ini makna majazi kiasan, melihat dengan kepala. Artinya apa? Dengan hujah yang jelas. Bihujatin wadihatin, dengan hujah yang jelas. Orang terkalah diri, misalnya menggunakan ayat untuk bil mau'izatil hasanah kan, bil hikmati wal mau'izah hasanah, berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah diartikan kebijaksanaan, sehingga apa? Dakwah kebijaksanaan berdasarkan akal masing-masing. Gak boleh. Hal hikmah di dalam Al-Quran di mana? Di sunnatillah, di sunnah Rasulullah. Nah, Allah ala basiratin, kita berdakwah kepada Allah dengan hujah yang jelas. Ana wa manittaba'ani, siapa itu? Dijadikan aku dan yang mengikutiku. Siapa? Para sahabat dan kaum muslimin dan hatta yaumil kiamah, termasuk kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah. Jadi kita dakwah itu orang berdakwah ala basirah, ala ilmin wadin, ala hujatin wadihatin, di atas landasan ilmu yang benar. Ojo ngawur. Karena masih banyak sekarang saya balik yang terkait ngawur karena dia kurang ilmu kan begitu.
Seorang dai itu makanya apa? Harus banyak ilmu, banyak ulahan. Dan sekarang itu banyak sekali ya, wasilah apa sarana-sarana untuk kita apa? Berdakwah. Nah, dalam hal ini nanti sudah ada di mustaja ya, dan sebutkan Fahad bin Nasir dalam kitabnya Zadud Da'iyah itu. Zad itu artinya apa? Bekal seorang dai. Arti basirah itu ada 3 hal. Basirah fi ma yad'u, basirah fi halid dakwah, wa basirah fi kaifiyatid dakwah. Bahwa seorang dai harus punya hujah ilmu di dalam berdakwah, malah basirah fi ma yad'u, apa yang dia dakwahkan. Harus tahu ilmunya. Ayatnya apa, bagaimana tafsirnya, hadisnya apa, sehingga apa? Kita paham betul dari itu yang kita sampaikan. Karena itu seorang dai, saya ingat dari guru saya, tapi guru yang lain tidak hanya itu ya, dia menyatakan belajar yang terbaik adalah mengajar. Ingat ya, belajar yang terbaik adalah mengajar. Dengan mengajar kita akan terbaik, itu hanya kita belajar. Saya sering, kebetulan mertua saya itu banyak Pak panaskan itu. Setiap nanya ayat ini apa ya? Saya minta tafsirnya sehingga saya paham. Nah ini, mengajar, belajar terbaik adalah dengan mengajar. Bulan itu namanya di kampung, jadi briefing itu, ya akhirnya urusan sembarang Pak. Ono wong sing arep pegatan, kok piye datang ke heri, ono wong loro bareng jalu disembur, kesurupan, ya. Ada urusan keluarga, urusan dan warisan. Itu pengalaman dulu juga 4 tahun tentang saya pernah meruqyah, ya. Itu pun saya tidak bercita-cita untuk meruqyah dan saya tidak pernah belajar cara meruqyah sehingga tidak. Itu pun karena ya kebutuhan masyarakat. Nah, warga kan begitu. Jika saya kan waktu itu ngajar di SMA Muhammadiyah Mayo, ketika itu banyak orang kesurupan, ya kan masih, sehingga saya ya dengan sedikit ilmu, saya dititipi buku oleh guru saya, ini tolong ada buku baru tentang bagaimana mengusir dalam bahasa Arab, suatu saat ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Tapi setelah itu saya dituduh sama warga sendiri. Karena waktu itu kan banyak tidak paham tentang kesurupan kan begitu. Tentang ruqyah kan nggak paham gitu. Menuduh macam-macam. Heri dukun, ciri dukun itu dong. Kulo jadi dukun. Lah karena saya agak dikenal tentang masalah ruqyah, warga SMA Negeri Mayo, sehingga saya itu ada Kiai Mustain namanya, orang NU di Mayo itu, Kiai Tain namanya. Saya disuruh ke rumahnya. Ini dari Banten. Wah, sampai yang banyak saya itu, alhamdulillah ada orang kita yang masuk di Muhammadiyah. Orang kita yang ada musibah, kenapa? Kamu nanti orang percaya akademisi dari Muhammadiyah, dukun dan sebagainya. Tapi sekarang kan nggak, insya Allah gitu. Banyak udah seperti itu. Lain, ada kasih, nggak boleh. Nah, memang harus paham itu. Ya harus pulang saya kalau ngisi misalnya, meskipun dari ini ada, saya punya sarannya misalnya, dari itu saya punya saran usaha ini. Maka saya itu belajar, saya buka tafsirnya, saya punya tafsir, saya punya aplikasi ayat ini apa tafsirnya, ada berapa tafsir, silakan saya buka tafsirnya. Dibuka silal kutubi, saya bilang sekali. Nah, selanjutnya apa? Basirah fi halid dakwah. Kita harus memahami tentang keadaan dakwah. Maksudnya apa? Memahami kondisi masyarakat seperti apa. Setiap orang juga beda-beda untuk menyampaikannya. Mengisi ibu-ibu Aisyah beda kalau mengisi Jangan bisa masalah nggak kira-kira? Ya, cirinya apa? Kalau ibu-ibu Aisyah kajian jam 2, jam 1 udah pada datang, gini betul. Gini, itu pacarnya kata gini. Tapi kawan kajian jam 16 ya 00 jam 4 ya kan?
manusia setengah 5. Makanya kalau saya kasih NA jam 16.00 saya tepat. Ada satu, saya isi satu itu. Saya bilang jangankan satu orang ngomongnya aku tak isi langsung. Bicara dengan masyarakat pedesaan, beda dengan masyarakat perkotaan. Kita harus tahu fikih dakwah. Begitulah Rasulullah bagaimana memperlakukan orang-orang yang di misalnya orang Badui misalnya beda dengan orang-orang Madinah. Jadi dengan hadis populer kan, ketika masih ngaji ada seorang Bayu kencing di masjid. Bayangkan ya kan? Wah, anak sahabat mana tak pandai kan ngono itu. Jangan dia akan disiram. Ya memang seperti itu. Nah, karena itu monggo Bapak Ibu, Ibu nggak ada ya. Jadi dengan ini ada buku bagus, Ar-Rasul Al-Mu'allim, ya, wa aslimu fit ta'lim. Rasul kita sang guru, ya. Silakan ini ada terjemahannya. Wa aslimu fit ta'lim, dan bagaimana cara-cara beliau itu, Masya Allah. Di sini beliau yang disusun oleh siapa? Syekh Abdul Fattah Abu Qudah. Jadi hadis Nabi tentang bagaimana Nabi berdakwah, apalagi kita harus tentang ngerti tentang harus dakwah seperti itu. Nah, penting. Kemudian apa? Yang terakhir, fikih dakwah tentang cara berdakwah. Nah, karena itu ada seninya. Ini apa namanya? Setiap orang pun karena kadang orang tidak melihat sebagai ilmunya, tapi lihat dari seninya. Dan penting juga seorang dai itu harus memantaskan diri sebagai dai. Ya, misalnya bajunya kotor, ada yang kaos partai misalnya kan kurang rapi. Saya itu teringat dengan Buya Hamka. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kan pernah, tadi kan pernah ya Buya Hamka, saya masih ingat itu. Di kampung saya setiap malam Jumat kalau ada Buya Hamka, apapun apa diundur kalau ada Buya Hamka. Dia punya cerita, ya. Jadi jangan dikira seorang Buya Hamka hidupnya itu bergeligang hasan ketika dia sudah tidak jadi PNS lagi karena dipecat waktu zaman Orde Lama itu, ya. Kemudian dia kekurang, barang dijual, yang di rumah dijual, punya apa dia perkakas dijual, sehingga ada sarung yang terbaik, yang itu adalah pemberian dari istrinya. Kata Buya Hamka, ini sarungnya dijual aja ya, untuk kita beli beras. Kata istrinya, apa kata Buya Hamka? Jangan, ini sehari bagus ya. Kenapa? Meskipun kita miskin, jangan sampai menampakkan kemiskinan depan orang. Artinya mah seorang dai itu harus apa? Harus kelihatan gagah gitu. Penampilan ganteng. Minimal kan sekolah kan ada ini. Enggak. Rapi. Loh tadi saya pakai baju ini apa? Hijau. Ya. Ini saya harus saling bagus. Harus tampil bagus gitu. Terus di Jepara itu kalau ada pembalik mau ya ngisi pakai pendek. Jadi ingatkan nggak boleh tampilan harus memakai sekali ini tadi. Ya saya tidak berharap harus pakai jubah pakai udang-udang gitu kan. Allah mangga seperti itu ya. Tapi ya macam media penting ini. Pakai jas, harus tampil benar itu. Ini dalam masa kayak itu dapat seperti itu. Seorang harus menarik itu. Ya Yesus supaya tidak apa namanya ngantuk, ya perlu ada humor di kita, disapa. Saya tidak bermaksud bahwa seorang dai harus banyak lawak, tidak, menyapa itu. Contoh begini ya, saya bedakan. Misalnya begini, pertama harus penampilan itu ngomong itu orang tertarik. Misalnya saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kurang semangat gitu, semangat gitu. Ibu-ibu yang tidak jauh salam, saya doakan bapaknya nikah lagi karena itu malah Allah itu harus kelihatan gitu. Ini kasih dakwah seperti itu. Wah itu kan semangat kan? Karena takut bapaknya nikah lagi kan gitu. Dan jadi kan kesel banget kan menikah. Ini kayak gitu kan. Tanpa wajahnya, rasa suka.
Lagi situ supaya ebidah itu penting gitu. Karena itu Rasulullah memilih orang itu berdasarkan kapasitas dan kemampuannya. Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair untuk mengajar di Madinah sebelum hijrah, bayangkan. Rasulullah memilih Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Nah, buku ini luar biasa. Beliau akan memberikan obat sesuai dengan penyakit yang misalnya begini. Rasulullah akan menasihati sesuai dengan apa yang kelemahan dari orang tersebut. Ada seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Apa Nabi? Nabi tahu ini orang pemarah, ya, suku bedek, sehingga mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, ojo nesu. Ada lagi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausuni fil Islam, kalau saya tentang Islam, yang aku tidak akan bertanya pada orang lain setelah kau meninggal." Apa? Qul amantu billah supaya istiqomah. Karena orang ini punya kelemahan, mungkin orangnya kurang istiqomah. Ya. Letak dua ya. Ini kasih itu harus paham. Sehingga kita jangan gebiah ya. Sehingga seperti kalau saya akrab seperti ini tentang masalah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini masih ada 5 menit. Bikin baik. Nah, yang terakhir silahkan buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Ini tentang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. 5 hal. Memang ini seruannya untuk nabi, tapi bukan untuk nabi, kepada orang-orang beriman yang dia sebagai mubasir. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka, sungguh kami mengutusmu sebagai syahid dan sebagai syahid yang menyaksikan. Artinya apa? Sebagai wali itu harus menyaksikan, langsung terjun di masyarakat, tahu kondisi masyarakat, bukan hanya ada di buku-buku di atas buku, harus berjalan sehingga tahu kondisi masyarakat. Dia harus proses menjadi saksi, tahu tentang kehidupan. Kemudian apa? Wa mubasyiran, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ini penting. Sesuai dengan misi Muhammadiyah, dakwah yang menggembirakan. Meskipun kita paham tentang bid'ah kan seperti itu, janganlah terlalu ngobrol kata bid'ah. Menggembirakan, ya. Memang kita paham ada neraka, ya, tapi jangan siti-siti neraka, siti-siti neraka. Ini penting. Ya. Diutamakan apa? Mubasyiran, memberi kabar gembira. Yasiru wa la tu'asiru. Permudah, jangan bersumpit. Basyiru wa la tu'asiru. Beri kabar gembira, jangan takut-takuti, supaya orang itu senang. Begitu juga kita kepada anak-anak ini, supaya apa? Aktif di masjid. Jangan seorang takmir juga galak-galak ucapkan udah itu. Di sini ada apa? Dia enggak mau masjid. Ada di kampung saya tetangga. Waktu itu umurnya udah 50 lebih. Dia enggak mau ke masjid, enggak bisa baca sholat. Jadi nanti dia kasih tarik ke orang dalam ke masjid. Wah, pasti aku ono pak kayak balak deh, galak luar biasa sampai masa sedikit dipukul sehingga dia takut dengan masjid. Trauma. Wa mubasyiran wa nadhira, dan memberikan peringatan. Basyira tentang adanya surga, kenikmatan surga, bidadari. Nadhira memperingati tentang masalah azab neraka. Wa da'iya ilallah, kemudian kau menyuruh kepada Allah. Wa sirajan munira, menjadi lampu pelita yang menerangkan. Kenapa disebut munira? Karena setiap lampu bisa menerangkan. Sehingga apa? Seorang baik itu harus mencerahkan, menggembirakan, dan mencerahkan kepada
depan bisa menjadi solusi bagi umat. Karena itu memang seorang dai itu caranya menjadi orang itu artinya ya apa istilah itu segalanya harus bisa dikuasai gitu kan, ilmu sembarang apalagi tentang HGT ya, maka seorang mubalik tabligh ini harus paham tentang HGT. Jangan pun bagus apa beda ya? Maksudnya kayak disuruh menyampaikan, saya aja belum berani kok, kan gitu, gitu. Karena sesuatu yang baru. Saya dititipi sama Ustaz Inam, tolong ini disampaikan tentang KHGT kan begitu. Insya Allah, nah, kita sampaikan deh. Gini KHGT, menyampaikan deh. Anu Pak Heri ngomong pakai pun menyampaikan KHGT kan begitu. Ya, nah, tapi saya menurut itu biar urusan apa majelis tahdis saja sih menyampaikan kan begitu. Sehingga kita pada kesempatan bersama. Itu saja, mudah-mudahan seri yang sedikit ini ada manfaatnya untuk panjenengan semua dan juga untuk saya ya, sehingga insya Allah yang utama tadi apa, sebagai dai kita luruskan yang kepada Allah, sebagai dai harus menjadi teladan dan sebagai dai harus diberikan kaderisasi kan ya. Nah, itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.